Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Zika Alisha dengan akhir NIM 042. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai performance management in context atau manajemen kinerja dalam konteks organisasi. Dalam dunia kerja saat ini, organisasi tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir, melainkan juga pada bagaimana proses kerja tersebut dijalankan. Oleh karena itu, manajemen kinerja menjadi elemen penting karena berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan kinerja individu dengan tujuan strategis organisasi. Dengan demikian, melalui pembahasan ini kita akan memahami apa itu manajemen kinerja, tujuan penerapannya, kontribusi bagi organisasi, serta bagaimana sistem ini dapat diintegrasikan dengan fungsi sumber daya manusia lainnya. Secara umum, manajemen kinerja dapat dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu maupun tim sekaligus memastikan bahwa seluruh aktivitas kerja selaras dengan tujuan organisasi. Jika diperhatikan, terdapat dua konsep utama dalam definisi ini. Pertama adalah sifatnya yang berkelanjutan, yang berarti manajemen kinerja bukanlah aktivitas yang dilakukan sesekali, melainkan berlangsung terus-menerus melalui penetapan target, pemantauan, serta pemberian umpan balik. Kemudian yang kedua adalah keselarasan strategis. Artinya, setiap karyawan tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugasnya, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian visi organisasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, manajemen kinerja berfungsi sebagai jembatan antara aktivitas individu dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana manajemen kinerja berjalan, kita perlu melihat komponen-komponen utamanya. Yang pertama, terdapat proses penetapan tujuan atau goal setting, yang mana ini menjadi dasar arah kerja karyawan. Tanpa tujuan yang jelas, kinerja akan sulit diatur. Selanjutnya ada tujuan ditetapkan atau dilakukan pemantauan kinerja atau performance observation. Pada tahap ini, organisasi memastikan bahwa pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga ada proses ongoing coaching dan feedback, yang mana menunjukkan bahwa karyawan tidak hanya dinilai tetapi juga dibimbing secara aktif. Jika kita analisis lebih dalam, ketiga komponen ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga alat pengembangan. Berbicara mengenai tujuan, sistem manajemen kinerja dirancang untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara menyeluruh. Namun, seringkali muncul asumsi bahwa sistem ini itu hanya digunakan untuk menilai karyawan, padahal tujuan sebenarnya jauh lebih luas. Manajemen kinerja membantu organisasi dalam memberikan arah kerja yang jelas, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih objektif. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga bagi karyawan karena mereka mendapat kejelasan mengenai ekspektasi kerja. Lebih lanjut, kontribusi manajemen kinerja terhadap organisasi dapat dilihat dari kemampuannya dalam meningkatkan kualitas kerja secara keseluruhan. Nah, melalui sistem ini, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga dapat mengambil langkah yang tepat untuk pengembangan. Selain itu juga, manajemen kinerja juga membantu menciptakan efisiensi karena setiap pekerjaan memiliki arah yang jelas. Namun, perlu dipahami bahwa kontribusi ini tidak akan maksimal jika sistem tidak dijalankan secara konsisten dan objektif. Nah, di sisi lain, sistem manajemen kinerja tidak hanya diterapkan dengan baik jika manajemen kinerja yang tidak diterapkan dengan baik justru dapat menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, penilaian yang subjektif atau
bias dapat menyebabkan ketidakadilan yang pada akhirnya menurunkan motivasi karyawan. Selain itu, kurangnya transparansi juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem manajemen kinerja itu dirancang dengan baik dan dilaksanakan secara profesional. Dengan kata lain, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada konsepnya, tetapi juga bagaimana diimplementasikannya. Nah, untuk menghindari berbagai resiko tersebut, diperlukan sistem manajemen kinerja yang ideal. Sistem yang baik harus relevan dengan tujuan organisasi, sehingga dapat memberikan dampak yang nyata. Selain itu, sistem juga harus adil dan objektif agar dapat diterima oleh seluruh karyawan. Di samping itu juga, fleksibilitas menjadi hal yang penting karena organisasi itu selalu menghadapi perubahan. Nah, sistem juga harus mampu memberikan umpan balik yang konstruktif sehingga karyawan dapat terus berkembang. Dengan demikian, sistem yang ideal tidak hanya menilai tetapi juga mendorong karyawan terhadap perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, manajemen kinerja juga memiliki peran penting dalam berbagai fungsi sumber daya manusia atau HR lainnya. Pertama, dalam bidang pelatihan dan pengembangan, sistem ini membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. Dengan demikian, program pelatihan itu dapat dirancang secara lebih efektif. Selain itu, dalam perencanaan tenaga kerja dan manajemen talenta, data dari manajemen kinerja itu digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Kemudian, dalam aspek kompensasi, sistem ini itu membantu memastikan bahwa pemberian reward itu dilakukan secara adil dan objektif, sehingga menghindari keputusan yang bersifat subjektif atau bias. Dengan kata lain, manajemen kinerja itu menjadi fondasi dalam pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, manajemen kinerja merupakan proses strategis yang berperan penting dalam menghubungkan kinerja individu dengan tujuan organisasi. Melalui sistem yang terstruktur, organisasi tidak hanya mampu mengevaluasi kinerja, tetapi juga mengembangkan potensi karyawan secara berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas sistem ini juga sangat bergantung pada bagaimana sistem tersebut dirancang dan diimplementasikan. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa manajemen kinerja dijalankan secara konsisten, objektif, dan transparan. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai kinerja yang optimal sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.